Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi micro-teaching. Pada pembelajaran micro-teaching, praktiknya di sana ada 3 tahapan. Ada tahapan pendahuluan, tahapan kegiatan inti, kemudian penutup. Di sini yang akan saya jelaskan adalah pada tahapan kegiatan inti. Ada penguasaan materi. Pada tahapan penguasaan materi ini ada 2 macam. Yang pertama, menyampaikan materi, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP yang dikembangkannya. Kemudian konsep pembelajaran disampaikan secara benar, terstruktur, dan juga materi yang digunakan mengaitkannya dengan pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua adalah menerapkan konsep materi pada kehidupan. Dari sini seorang praktikan atau guru harus bisa memberikan contoh yang real, mengaitkan dengan informasi terkini dan mengaitkan dengan teknologi, lingkungan, sosial, ataupun sains. Kemudian pada tahapan selanjutnya ada model pendekatan atau strategi. Pada tahapan ini terdiri dari berbagai macam tahapan. Yang pertama, menerapkan active learning. Artinya seorang guru harus bisa menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan active learning. Siswa harus aktif dalam pembelajaran, seperti mengamati, berdiskusi, melakukan percobaan, ataupun juga mendemonstrasikan. Kemudian tahapan yang kedua, menumbuhkan kebiasaan positif. Di sini seorang guru harus bisa membiasakan siswanya untuk bertindak secara disiplin, kerjasama, dan bisa mendorong siswa berpendapat ataupun bertanya. Kemudian berkomunikasi secara santun menggunakan bahasa yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat bahan atau media. Seorang guru yang baik perlu menggunakan alat bahan dan media yang benar, juga penggunaannya yang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan kelas. Seorang guru harus bisa mengelola kelasnya dengan baik, membimbing siswanya dengan terampil, juga memberikan inovasi ataupun motivasi kepada siswanya. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan oleh seorang guru itu harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, kemudian jelas, mudah difahami, dan pilihan kalimat atau kata sapaan juga harus sesuai dengan psikologi siswanya. Kemudian yang keenam ada penilaian proses belajar, yaitu seorang guru harus bisa melakukan penilaian sesuai hasil tujuan yang direncanakan, dan juga bisa memotivasi siswanya melakukan penilaian sesuai. Tahap yang ketujuh yaitu penilaian hasil belajar. Melakukan penilaian hasil belajar yang sesuai dengan perencanaan menggunakan rubrik dengan menilai, menindaklanjuti hasil penilaian. Kemudian yang kedelapan ada kepekaan sosial, yaitu seorang guru harus bisa menunjukkan sikap empati pada siswanya ataupun dengan bersikap terbuka terhadap perbedaan kondisi yang ada pada siswanya. Yang terakhir, yang ke-9 adalah kepribadian. Artinya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik,
memiliki penampilan rapih, menarik, dan selalu bersemangat agar pembelajaran tetap berjalan menarik dan juga siswa dapat lebih aktif mengikuti pembelajaran. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja mensimulasikan kegiatan inti. Coba dibuka bukunya pada halaman 46. Di sana sudah ada materinya mengenai mufrodat dan hiwar. Yaumiyatina fil madrasah. Contoh, Yaumal Isnain. Nanti Bapak bicara, kalian mengikutinya. Yaumal Isnain, Yaumas Salasa. Sudah dapat dipahami? Wabana zalika al-hiwar. Setelah itu kita akan melakukan percakapan atau hiwar. Di dalam buku sudah ada percakapan antara Hamid dan Husain. Nanti Bapak dulu yang mengucapkan, kalian mengikuti, oke? Hamid. Ismi Hamid. Ana min Jakarta. Coba bareng-bareng. Ismi Hamid. Ana min Jakarta. Ismi Husain. Ana min Depok. Kemudian Hamid. Fi ayyi faslin tadrus ya Husain? Husain, adrusu fil fasli samin A. Wa fi ay faslin anta? Adrusu fil fasli samin B. Setelah itu silakan kalian pelajari materi hiwar tersebut dengan teman sebangku kalian. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah video tentang materi kita pada hari ini, Yaumiyatina fil madrasah. Nanti kalian silakan menyimak dan memahami isinya ya. Tadi bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang, betul sekali, tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Di sini Bapak akan menuliskannya. Sambil menulis kalian silakan boleh menulis kembali. Jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Kemudian di sini juga Bapak mempunyai kartu yang menjelaskan contoh dari jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, ini kartunya sudah Bapak siapkan. Coba perhatikan dulu. Pertama, jumlah ismiyah terlebih dahulu. Hamid yaqra'u al-kitab. Hamid yaqra'u kitab. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Yaqra'u Usmanu Al-Qur'ana. Yaqra'u Usmanu Al-Qur'ana. Dari contoh tersebut kita dapat memahami bahwa Hamid yaqra'ul kitab itu jumlah ismiyah dan yaqra'u Usman Al-Qur'ana itu jumlah fi'liyah.
Kenapa? Karena pada jumlah ismiyah itu tersusun dari kalimat isim, dan juga pada jumlah fi'liyah ini tersusun dari kalimat fi'il. Oke. Setelah itu silakan kalian baca-baca kembali dari materi yang sudah kita pahami. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan pada Bapak. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Sabit. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi, apakah jumlah fi'liyah itu harus diawali oleh kalimat fi'il? Jawabannya tepat sekali. Setiap jumlah fi'liyah itu harus diawali oleh kalimat fi'il. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian yakra'u, coba kita perhatikan. Yakra'u adalah kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Asalnya dari fi'il madi qara'a. Yakra'u Usmanu Quran. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena yang pertama kalimatnya adalah kalimat fi'il, ya benar. Kemudian yang kedua adalah fa'il. Nah, yang ketiga ada maf'ul bi. Jadi ini adalah susunan jumlah fi'liyah yang kamil atau yang lengkap. Jadi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Bisa dipahami. Nah, ciri dari kalimat fi'il ini biasanya diawali oleh karena itu. Kemudian fa'il adalah kalimat isim yang huruf akhirnya itu dibaca rofa. Kemudian maf'ul bi dibaca nasab atau fathah. Nah, kemudian jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah ini adalah diawali oleh kalimat isim, yaitu hamid. Hamid adalah jumlah isim, nama orang. Nah, kemudian yaqra'u al-kitab. Ini menjadi khobarnya daripada mubtada. Hamid ini kedudukannya sebagai mubtada karena dinamakan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Selanjutnya kalian boleh baca-baca terlebih dahulu. Barangkali masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silakan kalian berdiskusi dulu dengan teman sebangku. Jika masih ada yang kurang dipahami, maka boleh tanyakan pada Bapak. Setelah kalian berdiskusi, silakan kalian bikin contoh dari jumlah ismiyah 1 dan juga jumlah fi'liyah 1. Oke? Nah, setelah itu nanti Bapak akan rekap dan nilai. Tidak perlu banyak, namun mencakup materi yang kita pelajari hari ini, yaitu yaumiyatina fil madrasah.